Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video berikut ini adalah penjelasan tentang contoh soal gerak lurus berubah beraturan dan penerapannya. Yang pertama ini adalah berupa gerak lurus berubah beraturan. Sebuah pesawat Airbus sedang mendarat dan mulai diperlambat pada kecepatan 60 meter per sekon. Tentukan besar perlambatan agar pesawat tersebut berhenti pada jarak 1 kilo. Dari soal ini kita mendapatkan data kecepatan awal adalah 60 meter per sekon. VT-nya sama dengan 0. Mengapa? Karena di sini diberi penjelasan bahwa pesawat berhenti pada jarak sekian, sehingga VT-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan 1 kilo dirubah ke dalam meter, 1 kilo sama dengan 1000 meter. Nah, karena ini GLPB, maka persamaan yang digunakan, yang ditanyakan kan A. Yang digunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Sehingga diperoleh A, nilai A adalah 1,8. Kemudian contoh soal yang kedua berupa grafik. Nah, bagaimana caranya kita memahami sebuah grafik? V-nya ini adalah searah sumbu Y, T-nya searah sumbu X. Dari grafik ini diketahui bahwa kalau dari bawah itu berarti 0. Maksudnya dimulai dari, kalau untuk membaca grafik maka membacanya adalah dari sumbu Y dari bawah ke atas. Kalau dari bawah itu berarti V0-nya, yang ke atasnya adalah V setelah T detik atau VT. Nah, dari grafik ini diketahui bahwa V0-nya 10, VT-nya 24, dan waktu tempuhnya adalah 3 sekon. Nah, dari grafik ini sebenarnya kita bisa langsung menghitung luas jarak tempuh benda. Itu dengan cara menghitung luas daerah di bawah kurvanya. Karena kurvanya ini berupa trapesium, maka jaraknya dihitung dari luas trapesium. Di mana luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Yang sejajar mana? Sejajar itu adalah yang miring ini 10 dan 24 dibagi 2 dikali tingginya adalah 3, sehingga jaraknya adalah 51 meter. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah tentang gerak vertikal ya. Gerak vertikal ke atas. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya adalah waktu yang digunakan untuk bisa mencapai tinggi maksimum, kemudian tinggi maksimum, kemudian kecepatan benda saat T sama dengan 2,5 sekon. Nah, diketahui dari soal ini adalah kecepatan awal V0-nya 30 dan G-nya 10. T maksimum, H maksimum pertanyaannya. Ketika benda mencapai titik maksimum, maka VT-nya sama dengan 0, sehingga VT sama dengan V0 min G kali T maksimum, sehingga diperoleh T maksimumnya adalah 3 sekon. Kemudian tinggi maksimum, H maksimum V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Karena ini T-nya T maksimum, diambilkan dari angka 3 tadi, maka diperoleh H maksimumnya adalah 45. Kemudian kecepatan benda setelah pada saat T sama dengan 2 sekon, berarti VT. Kenapa ini min GT? Karena gerak bendanya berlawanan dengan arah gravitasi bumi. VT sama dengan V0 dikurangi GT. Kemudian contoh untuk vertikal ke bawah. Jadi di awal tadi saya jelaskan bahwa vertikal ke bawah dengan jatuh bebas itu bedanya adalah di kecepatan awal. Kalau jatuh bebas itu V0-nya 0, kalau vertikal ke bawah itu V0-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya, jatuh bebas dari ketinggian sekian, tentukan dan sebagainya, maka diperoleh waktu dan kecepatan pada sesaat sebelum menyentuh tanah. P-nya sama dengan 3, VT-nya adalah 30. Kemudian ketinggian benda, ketinggian benda pada benda terhadap tanah pada saat T sama dengan 2 sekon. Karena terhadap tanah berarti ini ada positif ya. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah gerak vertikal ke atas ya. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan tertentu.
jika dalam waktu 6 sekon benda jatuh kembali ke pelempar. Jadi dilempar ke atas kemudian balik lagi ke yang menangkap. Bagaimana? Pertanyaannya adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda. H maksimumnya. H maksimumnya. Kenapa di sini 6 itu dibagi 2? Karena ketika dia dilempar baru naik terus balik lagi, berarti kan lintasannya 2 kalinya, sehingga kalau hanya H maksimum berarti dibagi 2. H maksimumnya ketemu 45 meter. Demikian contoh untuk penerapan GLBB.